Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus jangan bertakut, meski aku tak pantas datang dan segala jiwaku yang merana. Marilah kita mengikuti APP kita yang kelima dan terakhir, yang bertema kita diutus untuk bermisi ke tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Pada hari itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menunjukkan tanda kemenangan Kristus kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada minggu keempat kita menggemuli tema bertobat dan bertanggung jawab dalam memelihara pertumbuhan gereja. Berkaitan dengan tema ini, apakah ada aksi nyata yang direncanakan dan sejauh mana aksi nyata itu dijalankan? Sekarang kita diundang untuk mendalami tema ATP minggu kelima yang bertema kita diutus untuk bermisi ke tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kata misi berasal dari bahasa Latin yaitu mitere, yang berarti mengutus, mengirim. Kata misi disebut apostello, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi mission, dengan arti pengutusan. Kata misi identik dengan penginjilan atau evangelisasi, namun misi dipahami dan dimaknai lebih luas dari situ. Dengan pemahaman ini, misi memiliki arti keseluruhan tugas yang diberikan Allah kepada gereja demi keselamatan dunia. Doa pembuka. Pengasih, Engkau memutuskan gerejamu untuk menghadirkan kerajaanmu di tengah dunia. Semoga sabdamu mengobarkan semangat misioner umatmu. Kuatkan dan bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudusmu, supaya kami giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat yang meliputi pelbagai macam tantangan. Dengan demikian, terciptalah kehidupan bersama yang penuh damai, keadilan, dan sukacita. Kami mohon, dengan ini perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bersama Bunda Maria, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengar kitab suci dari Bacaan dari Injil Matius ayat bab 10 ayat 16 sampai dengan 30. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyisah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu.
juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak akan diketahui. 10:27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih, marilah kita mendalami kitab suci yang baru saja dibacakan oleh Kristiani. Oh ya, di sini ada 3 sharing. Itu yang pertama terdapat Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Itu tadi terdapat pada ayat 16. Lalu kita menjeringkan di sini, bagaimana sikap atau tanggapan Anda? Menurut saya, tanggapan dan sikap saya terhadap sharing tadi, tanggapan saya mengenai persoalan tadi, Tuhan mempercayakan umatnya manusia untuk tinggal di bumi ini. Apapun yang terjadi di dalam bumi itu adalah urusan manusia, karena Tuhan tahu baik dan buruknya mereka akan lalui semuanya itu dengan baik. Maka Tuhan mempercayakannya seperti domba. Seperti Tuhan percayakan domba-domba di tengah-tengah serigala. Untuk itu Tuhan percayakan manusia untuk berada di bumi agar mereka tahu baik dan buruknya hidup di dalam bumi. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan sikap dan alasan kita diutus sebagai domba. Ibaratkan domba itu ada satu kebaikan, kesucian. Sedangkan di tengah kita diutus di tengah-tengah serigala adalah selalu kegelapan, kemurkaan, kekejaman. Kita tuh berada di kebaikan itu berada di tengah-tengah. Bagaimana sikap kita terhadap serigala-serigala ini, keadaan situasi seperti begitu. Jadi tanggapan saya, ya kita harus mengikuti dengan ketulusan hati, kesabaran, dan pendekatan yang objektif di sini. Sedangkan bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita berikan, itulah kita akan mendapatkan suatu keterbukaan dari
orang-orang di situ. Jadi ibaratkan kita ini adalah utusan memberikan pewartaan kebaikan terhadap orang-orang yang belum mengenal atau mengetahui suatu proses apa itu adalah kebenaran. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktu yang diberikan kepada saya. Oke, baik, dari pertanyaan tersebut, sikap dan tanggapan saya ambil contoh mengenai domba yang berada di tengah-tengah serigala. Saya ambil contoh, pada saat ini saya menjalankan proses melayani, di mana di tempat tinggalnya saya membantu menyalurkan bagi bayi yang belum baptis. Namun ada satu dua tetangga saya yang saya notabene kan mungkin iri dengan saya, karena kenapa saya bantu orang tersebut. Namun pada posisi ini saya tidak mendengar apa perkataan mereka. Nah, itu saya posisi di sini sebagai domba. Saya menerangkan bagi tetangga-tetangga saya yang hatinya tidak seiring dengan pemikiran saya. Dari posisi tersebut, saya tidak menanggap atau meresponkan hal-hal tersebut dari tetangga-tetangga saya yang tidak suka dengan sikap saya. Maka dari situ saya tetap menjalani dan semangat terus untuk membantu bagi umat-umat yang terutama anaknya belum dibaptis. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengikuti pendalaman yang kedua yang menarasi nasihat apa saja yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya jika mereka diserahkan kepada majelis agama dan apabila mereka dianiaya. Menurut saya pribadi, mengenai nasihat Allah untuk saya ataupun untuk kita semua, seperti kita harus belajar bersabar karena kita menghadapi orang-orang yang tidak kita mengerti. Maka dari itu kita juga harus menjadi orang yang bisa membawa berkat untuk orang lain dan belajar untuk bersabar maupun ikhlas untuk menghadapi situasi yang ada di sekitar kita. Oke, siap. Baik, terima kasih. Ini menurut kepribadian saya. Menurut saya, kita jangan terlalu khawatir tentang misalnya kalau kita diberi cobaan dalam hidup kita hadapi, kita serahkan semua ke Tuhan. Jangan terlalu, intinya jangan khawatir. Tuhan pasti bisa membuka. Tepuk tangan. Anda diutus. Bagaimana sikap Anda apabila Anda dibenci oleh semua orang karena nama Yesus? Menurut saya, itu sudah jadi tanggung jawab kita. Dia tetap menjalani walaupun dibenci atau dihina atau diapapun itu tetap percaya diri karena Tuhan sudah mempercayai kita dan kita tetap menjalani. Ya. Terima kasih tepuk tangan pada dan Baik, pengalaman dari pribadi saya untuk beberapa bulan ini saya mengalami sesuatu yang membuat saya menjadi drop ataupun rasa tidak suka karena saya menanggapi seseorang yang membenci saya ataupun jadinya saya harus belajar bersabar penuh dengan keikhlasan, harus belajar memaafkan dan belajar untuk mendoakan orang yang membenci kita. Saya rasa itu. terima kasih. Marilah kita mendengarkan penegasan dari Injil tersebut. Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan semua makhluk. Dalam menjalankan tugas perutusan Bapaknya, Yesus tidak luput dari berbagai macam tantangan, cobaan, sampai harus mengorbankan hidupnya sendiri. Dengan kematiannya di kayu salib,
Bagi kita menjalankan misi berarti meneruskan misi Yesus. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau misi yang dipercayakan Yesus ke Keuskupan Denpasar, kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan seperti kemiskinan, intoleransi, dan diskriminasi, kerusakan lingkungan, ancaman bencana, masalah migran, krisis iman, dan keretakan keluarga. Berhadapan dengan situasi seperti ini, kita perlu datang kepada Yesus dan belajar dari Dia. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, Yesus senantiasa bersama Roh Kudus dan Dia berkomunikasi dengan Bapa dalam doa. Utusan ini dan kepada para muridnya, Dia senantiasa mengingatkan mereka bahwa ada berbagai macam tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi. Dan di sini berbunyi, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Dan jangan takut, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita percaya bahwa perutusan kita adalah pengutusan total dari Allah kepada gereja untuk mendatangkan kebaikan dan kehendak-Nya di tengah dunia yang penuh dengan berbagai persoalan dan tantangan. Melalui perutusan ini, kita perlu menumbuhkan, mengembangkan gereja yang mengasihi, melayani, membebaskan, menyembuhkan, yang solider, bela rasa, dan menuntun dengan setia, dan mengajar serta memberikan kabar gembira. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di sini juga kita men-sharing dari penegasan tersebut mengenai sinode. Sejauh mana Anda terpanggil untuk merangkul dan menjadi sahabat bagi mereka yang menjauh atau tidak aktif dalam kehidupan menggereja, yang terbaikan dan tersingkirkan? Selama ini untuk hidup menggereja, saya selalu mengarahkan terutama untuk putra-putri saya dan untuk teman-teman di sekitar saya. Karena dulu saya tidak menggereja, terus lama-kelamaan saya hidup menggereja itu saya dapatkan kenyamanan, kedapatkan kebahagiaan, dan itu saya bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka sudi atau mau ikut menggereja dan menjadi warga yang baik, menjadi orang Katolik yang baik. Terima kasih, tepuk tangan bagi Mas. Baik, terima kasih pengalaman saya seperti saya dan sedang sakit selama ini. Saya terus mengarahkan dia untuk beribadah di gereja, tapi dianya nggak bisa karena dengan alasan dia belum menjadi, dia tidak ingin menjadi anak Tuhan. Tapi saya akan terus mengarahkan dia dan anak-anak saya untuk menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Ini dari pengalaman saya. Dulu saya sering balas-balas semenjak saya mengikuti Legio Maria. Di situ saya merasa tenang dan di situ saya selalu rajin berdoa. Saya juga selalu mengajak teman-teman untuk mengikuti Legio Maria dan semuanya. Terima kasih. Mantap, terima kasih. Ini bagus. Anda memiliki pengalaman positif ataupun keberhasilan membangun komunitas yang rukun, gembira, dan meneguhkan. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya. Saya dulu pernah menjadi ketua OMK di lingkungan saya sendiri. Di saat itu, teman-teman mempercayakan saya sebagai ketuanya untuk memimpin mereka. Dan di saat itu, saya mungkin sadar, kenapa mereka mempercayakan saya sebagai ketua OMK, sementara saya tidak percaya diri bahwa saya tidak bisa memimpin. Mungkin Tuhan sudah mengatur jalan terbaik buat saya supaya saya bisa memimpin mereka sendiri. Dan di saat itu, setelah saya menjadi ketua OMK, setelah mereka percaya, dan alhasil semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang kami rencanakan dalam organisasi tersebut, semuanya membaik sampai
teman-teman di Paroki pun kagum akan kegiatan kami di lingkungan kami, walaupun kami belum sampai 100% bergabung ke Paroki Kumbah kami sendiri. Dan semua di lingkungan kami, masyarakat di lingkungan kami bersyukur bahwa kami semua bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Menurut pengalaman pribadi saya, pada saat saya masih kuliah, banyak teman saya yang mengikut juga dengan saya, maksudnya dalam lingkungan kami berteman dari berbagai macam daerah. Itu saya merasa bersyukur karena mereka masih mau berteman dengan kami, walaupun kami dari Flores, ada yang dari Java, ada yang dari Lombok, dan mereka berbaur satu sama lain tanpa memandang siapa status kami sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Singkatnya sih, saya aktif berjalan di gereja, saya juga Oke, terima kasih. Dari pengalaman tersebut. Sebuah keberhasilan dari yang saya dapatkan setelah saya menjadi ketua WMK di lingkungan saya. Saya bisa memberanikan diri untuk berbicara kepada masyarakat. Mental saya berubah 100%. Saya bisa berbaur dengan orang dengan sikap saya yang dulu terlalu dikekang oleh diri sendiri, dan alhasil saya pun bisa membuahkan hasil dengan sikap saya yang baik. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan sudah mempercayakan saya sebagai pemimpin yang baik dan jujur. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Untuk buah atau hasil yang sudah saya dapatkan dari hidup saya menggereja, saya merasa damai, nyaman, dan anak-anak saya pun menjadi terarah menjadi pemuda-pemudi Katolik yang sejati dan bisa berguna untuk teman maupun di sekitar dia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jat. Dari pengalaman tadi yang saya sering berkomunikasi dengan teman saya yang saling berkomunikasi itu, akhirnya kami sampai selesai kuliah dan ada waktunya kami juga berpisah. Pokoknya sangat bahagia karena bisa menyelesaikan cepat kami. Terima kasih, tepuk tangan. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat rahmat yang telah kami terima sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami telah berkumpul di tempat kami. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi rukun, menjadi damai, dan penuh cinta kasih. Kuasailah hati dan pikiran kami agar kami selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang membenci kami ataupun tidak menyukai kami. Tapi berikanlah hati kami rasa syukur, rasa bahagia, agar kami selalu menyayangi satu sama lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa sinode. Sinode kelima dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Aku hendak memuliakan Tuhan selama hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan dan karya kami, terutama penyertaan-Mu dalam karya pastoral yang dibangun oleh gereja lokal Keuskupan Denpasar dari waktu ke waktu. Allah Bapa sumber kekuatan kami, pada bulan November nanti kami akan menyelenggarakan sinode untuk mengevaluasi karya pastoral yang telah kami lalui dan merumuskan arah karya pastoral serta visi-misi Keuskupan Denpasar periode 2022-2028. Kami mohon kepada Allah Bapa, berkatilah segala usaha dan rencana kami dalam mempersiapkan pelaksanaan sinode kelima ini. Putuslah Roh Kudus-Mu memenuhi hati segenap umat, agar sinode ini menjadi gerakan bersama
dalam keikutsertaan umat, membangun gereja kudus, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Berkatilah seluruh umat, panitia dan para fungsional pastoral dari tingkat basis hingga keuskupan, agar mampu memaknai masa persiapan sinode ini sebagai saat beramat dalam kehidupan. Bantulah dengan caramu yang ajaib, agar tahapan sinode yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendakmu. Semoga melalui tema bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, visi, kami dapat merumuskan visi misi serta arah karya pastoral yang menjawab kebutuhan umat di era modern ini dengan segala tantangannya. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengangkaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku penutup. Bangunlah dada kelandang, hidup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada pernah sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.